Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6 yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa semangat mengikuti pembelajaran ya. Kali ini bertemu lagi dengan Kak Novi dalam pelajaran tematik kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beberapa waktu lalu, adik-adik telah belajar tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang kakak ingin tanya, apa sih proklamasi kemerdekaan itu? Proklamasi kemerdekaan yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari di mana seluruh rakyat Indonesia menyatakan diri bebas dan merdeka dari segala bentuk penjajahan. Namun, apakah Indonesia telah benar-benar merdeka saat itu? Kenyataannya tidak demikian. Ternyata, bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, pasukan Belanda kembali datang ke tanah air untuk kembali menjajah bangsa Indonesia. Tentu saja, bangsa Indonesia tidak mau menyerahkan kemerdekaan yang selama ini dicita-citakannya. Oleh karena itu, sejak tahun 1945 sampai dengan 1950, bangsa Indonesia melakukan berbagai bentuk perlawanan di berbagai daerah untuk melawan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Sekarang, coba siapa yang bisa menyebutkan contoh perlawanan tersebut? Ya, betul sekali. Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, peristiwa Bandung Lautan Api, dan agresi Belanda 1 dan 2 merupakan contoh perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut salah satu bentuk perlawanan tersebut, yaitu Pertempuran Surabaya. Yuk langsung saja kita baca teks Pertempuran Surabaya yang dapat adik-adik temukan di halaman 45 buku siswa, tema 2. Dalam teks tersebut dikatakan bahwa tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Indonesia untuk kembali melakukan penjajahan. Tentu saja, bangsa Indonesia khususnya yang di Surabaya tidak mau tinggal diam dan melawan pasukan Inggris hingga pemimpin pasukan Inggris yang bernama Brigadir Jenderal Malabi tewas terbunuh dalam pertempuran. Hal inilah yang memicu kemarahan pasukan Inggris. Akhirnya, pada 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum atau tuntutan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan menyerahkan diri. Jelas saja, Indonesia menolak mentah-mentah ultimatum tersebut, sehingga pertempuran yang sangat dahsyat pun pecah pada 10 November 1945, di mana Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, hingga udara. Puluhan ribu pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Setelah mempelajari teks Pertempuran Surabaya, selanjutnya adik-adik akan diminta untuk membuat kalimat efektif menggunakan peta pikiran yang terdiri dari aspek apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tapi sebelumnya, adik-adik tahu nggak sih apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan.
Adapun ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, pada aspek apa, untuk menjawab pertanyaan apa topik teks bacaan tersebut, kita dapat menjawab, topik teks bacaan tersebut adalah pertempuran di Surabaya antara Indonesia dan Inggris. Nah, untuk kelima aspek lainnya, adik-adik dapat coba sendiri di rumah ya sebagai bahan latihan. Akhir kata, kakak rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.